Now Millie, slow motion for me. Rock, pick it up. Now Millie, slow motion for me. Rock, pick it up. Now Kodak, slow motion for me. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Makanan dan Minuman Ringan dari Fresh Cafe yang beranggota Tania Okti, Mia Lestari, dan Poni Ezra Okora. Yang pertama ada daftar isi. Di proposal ini ada pendahuluan, layout bisnis modal kanvas, analisa lingkungan, produk usaha, rincian permodalan, dan penutup. Adapun bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Akhir-akhir ini banyak orang suka meminum susu atau kopi untuk teman istirahat atau nongkrong, karena minuman berbahan tersebut dapat membantu pikiran dan mood kita kembali fresh setelah seharian bekerja, kuliah, sekolah, ataupun belajar. Namun terkadang banyak orang yang enggan membeli produk tersebut dikarenakan harganya mahal atau tidak terjangkau. Dan terkadang ada satu brand yang hanya menyediakan minuman saja, padahal banyak pelanggan yang menginginkan suatu tempat nongkrong yang sekaligus menyediakan makanan atau cemilan dan minumannya. Oleh karena itu, kami membuat produk yang diinginkan para pelanggan. Adapun nama usaha. Usaha yang akan kami kembangkan bernama Fresh Cafe, yang bergerak dalam bidang usaha makanan ringan dan minuman. Adapun visi. Adapun yang menjadikan visi usaha kami yaitu membantu mengembangkan pikiran dan mood pelanggan agar kembali fresh dengan minuman dan makanan yang lezat dan murah. Adapun misi, menciptakan makanan dan minuman yang mengembalikan pikiran dan mood kita kembali fresh. 2. Menjual dan memasarkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang relatif murah. 3. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Adapun tujuan, untuk memperoleh penghasilan atau laba. 2. Menciptakan produk yang enak, berkualitas tinggi, dan harga terjangkau untuk semua kalangan. 3. Memberikan kepuasan bagi konsumen. 4. Mengembangkan usaha kecil dan menengah. 5. Mempraktekkan ilmu kewirausahaan yang didapat. Adapun produk description. Di sini kami menciptakan produk makanan dan minuman. Makanan atau cemilan yang kami buat yaitu cireng. Cireng makanan yang ringan dan enak yang dapat dimakan bersamaan dengan minuman yang kami buat yaitu Coco Brown Sugar. Minuman tersebut termasuk minuman yang ringan karena terbuat dari coklat, susu, dan brown sugar. Dengan topping puding, makanan dan minuman tersebut jika dikonsumsi bersamaan akan membuat pikiran dan mood kita fresh kembali. Adapun organisasi struktur. Tania Okti sebagai ketua dan bagian produksi, Mia Lestari bagian produksi, Poni Ezra bagian pemasaran. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch. Di sini saya Tania Okti akan menjelaskan tentang layout bisnis model kanvas. Bisnis yang kami kembangkan yaitu bernama Fresh Cafe yang dirancang oleh Tania Okti, Mia Lestari, dan Poni Ezra. Di layout bisnis model kanvas ini terdapat 9 K. Yang pertama, ada Key Partners, Key Activity, Key Resource, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Customer Segment, dan Cost Structure. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners ini berfungsi menyebutkan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis kami. Key partners kami yang pertama ada toko bahan baku terdekat dan toko kemasan. Yang kedua ada key activities. Key activities ini menjelaskan tentang aktivitas penting dalam menjalankan bisnis kami. Yang pertama ada membeli bahan baku di toko terdekat dengan harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada mengolah produk dengan baik dan teliti agar menjadi produk yang bernilai tinggi. Serta yang ketiga, mengolah keuangan.
Yang ketiga ada key resource. Key resource ini berfungsi menyebutkan atau menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Key resource di sini yang pertama ada kendaraan, listrik, kemasan produk, kinerja kerja, dan alat pengerjaan standar makanan dan minuman. Yang keempat ada value proposition. Value proposition ini berfungsi sebagai nilai tambah yang diberikan bisnis kami kepada para pelanggan. Value proposition yang kami berikan yang pertama ada harga pelajar dijamin terjangkau, healthy food, halal, cemilan sehat berbahan baku terbaik dan tanpa pengawet. Yang terakhir ada pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya ada channels. Channel ini digunakan untuk mengirimkan informasi tentang bisnis kami ke konsumen atau lebih disingkat promosi. Channel kami yang pertama ada promosi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, blog. Yang kedua ada promosi dari orang ke orang. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi atau berhubungan dan membangun loyalitas dengan konsumen. Di sini customer relationship kami yang pertama adalah menerima antar pesanan ke tempat dengan minimal order 5 menu. Yang kedua ada setiap membeli dan mereview produk kami ke sosial media secara menarik akan mendapat voucher giveaway yang akan diundi setiap bulannya dan akan mendapat potongan harga 20%. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream ini berfungsi atau menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapat pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Revenue stream kami yaitu hasil penjualan produk. Setelah itu ada customer segment. Customer segment ini menjelaskan karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk kami. Di sini customer segment kami ada pelajar, mahasiswa atau mahasiswa, orang tua, dan para pekerja. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure ini berfungsi menuliskan atau menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi biaya atau beban utama bagi bisnis kami. Cost structure yang pertama yaitu ada biaya transportasi, listrik, dan promosi. Setelah itu ada biaya produksi produk, biaya distribusi bahan baku, dan gaji karyawan. Berikut sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan tentang financial plan. Yang pertama, ada business preparation budget. Untuk setoran modal awal, 3 dikali 100, 300 modal awal. Tersebut diambil dari anggota kelompok yang berjumlah 3 orang dan digunakan untuk kebutuhan awal usaha. Di dalam business preparation budget, itu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost totalnya ada 125.000 dan total variable cost ada 175.000. Yang kedua, ada break-even point. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan untuk memulai usaha Fresh Cafe ini dengan modal awal 300.000 dan estimasi jumlah fixed cost 125.000 dan variable cost 175.000. Dan dengan menjual 2 produk, Cocoa Brown Sugar dan Cireng, harga per piece 10.000. Maka dari itu, jika kita berhasil menjual 50 piece, dapat diperkirakan kami akan mendapatkan titik impasnya, yaitu break-even point. Berikut ini jika dijabarkan dalam bentuk tabel grafik. Jika volume penjualan 10, maka hasil penjualan 200.000.
biaya tetapnya 125.000, biaya variabel 175.000, jumlah biaya 300.000, dan ruginya 100.000. Jika volume penjualan 20, maka hasil penjualan 400.000 dan biaya tetap 125.000. Biaya variabel 350.000, jumlah biaya 475.000, dan ruginya 75.000. Dan jika volume penjualan 30, maka hasil penjualan 600.000, biaya tetap 125.000, biaya variabel 525.000, jumlah biaya 650, dan ruginya 50.000. Jika volume penjualan 40, hasil penjualan 800.000, biaya tetap 125.000, biaya variabel 700.000, jumlah biaya 825.000, dan ruginya 25.000. Dan jika volume penjualan 50, maka hasil penjualan 1 juta. Biaya tetapnya 125.000, biaya variabel 875.000, jumlah biaya 100.000, dan laba atau ruginya 0. Dan di sini pun masih banyak. Jika penjualan 60, 70, 80, 90, 100, dan 110. Yang ketiga, ada profit revenue sharing. Berdasarkan kesepakatan kami bersama untuk pembagian keuntungan atau laba, dengan investor kami menyepakati membagi laba 40% untuk investor dan 60% untuk kami atau pengelola. Dengan ketentuan investor terlibat dalam merintis bisnis, kami sebagai pengelola akan menjalankan bisnis sepenuhnya dan akan memberikan laporan bisnis dalam jangka waktu yang disepakati terhadap investor. Dan jika nantinya bisnis mengalami kendala, investor dan pengelola akan menanggung bersama. Berikut ini rincian pembagian laba atau keuntungan. Yang pertama ada investor, jumlahnya 40%. Yang kedua ada Tania sebagai pengelola, jumlahnya 20%. Yang ketiga, di sini ada saya sebagai pengelola, Nia Lestari, jumlahnya 20%, dan yang keempat ada Foni Ezra sebagai pengelola, jumlahnya 20%, maka totalnya 100%. Closer. Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam memilih suatu usaha perlu diketahui terlebih dahulu hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi usaha yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha akan berjalan baik dan maju. Usaha Fresh Cafe ini merupakan usaha skala kecil, tetapi membutuhkan perencanaan matang sehingga konsumen akan merasa puas dan senang. Oleh karena itu, Fresh Cafe dapat berkembang. Demikian proposal yang kami buat. Semoga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam mendirikan suatu usaha. Untuk itu, kami harapkan dukungan serta peran semua pihak dalam pembentukan usaha kami ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini pun kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, stay at home everyone. And stay healthy, everyone. Hi, see you later. Bye bye.
motion for me. Whatever you do, just do it. Slow motion for me. Whatever